Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali para sahabat sapi dimanapun berada. Kembali lagi di channel kebanggaan kita, sahabat sapi. Saya Dr. Tovan, owner Barokah Farm Kediri. Jadi pada episode kali ini saya akan agak panjang, ini cerita agak panjang. Jadi mengenai kambing, tentang kaitannya investasi dan masa depan. Jadi untuk video ini saya beri judul Kambingku Investasiku, ya kira-kira seperti itu. Jadi kenapa saya ingin membahas masalah ini, karena dari WA yang masuk banyak menanyakan hal tersebut untuk dibuatkan video cerita singkat tentang investasi. Apakah investasi di dunia kambing, khususnya kambing crossbreed, itu menarik untuk dilakukan? Seperti itu. Jadi saya tidak akan membandingkan, katakanlah, oh ini kambing harus lebih seperti ini seperti ini, enggak. Tapi saya nanti akan lebih banyak bercerita tentang pengalaman yang sudah yang saya alami. Jadi kalau bicara investasi kambing, secara potensi bagus, secara permintaan tinggi, secara perputaran modal sangat liquid, sangat cepat, ya, bisa dicarikan setiap saat, dan harganya bagus. Itu yang jelas seperti itu. Untuk gambaran awalnya, kenapa saya bisa berbicara tentang kambingku investasiku, ilustrasinya seperti ini untuk supaya mudahnya ya. Jadi kita ambil dua opsi nih. Yang satu investasi yang bagus juga, yang lagi ngetrend di aset atau katakanlah investasi di tanah ini. Yang satunya investasi di peternakan kambing khususnya seperti itu. Ada beberapa plus min antara satu investasi di tanah, satu di kambing. Akan saya beri gambaran, nanti keputusan akhir silakan rekan-rekan peternak menyimpulkan sendiri ya. Gambaran yang pertama, jadi mengenai investasi tanah. Tanah kita tahu setiap tahun memang dia harganya naik, karena memang tanah tidak ada yang memproduksi. Kebutuhan tanah setiap tahun meningkat, angka kelahiran meningkat, otomatis harga tanah setiap tahun juga akan meningkat. Itu dari tanah. Tapi perlu diingat, tanah itu tidak lebih liquid atau tidak lebih mudah dijual daripada hasil ternak. Misal ini, saya beli tanah ini 1000 meter persegi. Oke lah, begitu saya butuh uang 25 juta atau mendadak, ada kebutuhan mendadak, saya tidak akan bisa jual ini tanah. Oke, saya jual 2 petak aja, 2 meter persegi. Tidak semudah itu. Yang kedua, kalau kita main di tanah, memang secara perawatan mudah ya, karena kita tidak perlu merawat tanah, udah kita beli tanah, biarkan aja harga naik sendiri. Tetapi kalau kita beli tanah 1000 meter persegi, mau 10 tahun, mau 15 tahun, mau 20 tahun, ya tetap uangnya segitu. Itu kalau di tanah. Sekarang kita pindah ke ternak, kita bicara di kambing. Kenapa kambing saya berani bicara tentang investasi di kambing untuk jangka panjang bagus? Satu, kalau kita biarkan kambing ini, tapi dirawat ya, bukan kita biarkan seperti itu. Kalau kita beli kambing, taruhlah sekarang kita beli kambing 10 ekor, kita biarkan selama 4 tahun. Kita hanya kasih perawatan nih, kita kasih pakan, bisa beli atau bisa menanam sendiri. Selama 5 tahun ke depan, dari 10 ekor ini akan bisa bertambah menjadi ratusan ekor, sehingga 5 tahun ke depan nilai aset kita di kambing akan meningkat pesat.
Itu dari sisi jumlah. Yang perlu diingat, pengalaman saya kemarin, untuk kambing itu setiap tahun harganya naik. Dari 2015 saya jualan kambing untuk potong, itu seharga 20.000 per kilo. Sekarang di 2020 saya jual betina untuk potong, itu sudah seharga 50.000 per kilo. Berarti ada kenaikan setiap tahunnya. Ada 30.000 kenaikan selama kurang lebih 5 tahun. Berarti dalam 1 tahun ada kenaikan sekitar 6.000 per tahunnya ya. 6.000 berarti bisa diasumsikan ada kenaikan sekitar 25% setiap tahunnya. Harga kambing itu setiap tahunnya naik seperti itu. Yang kedua, jumlah populasi yang kita rawat sudah naik juga, sehingga ada perbedaan yang jelas di sini antara tanah sama kambing. Yang tanah tadi kita rawatannya itu selama 5 tahun ya hanya seperti itu, luasnya tidak akan bertambah. Kalau di kambing selama 5 tahun jumlahnya akan bertambah, tetapi memang harus kita rawat. Yang kedua, tanah setiap tahun harganya naik, kambing setiap tahun harganya juga naik, sehingga di tahun kelima ada keuntungan dua keuntungan yang kita dapatkan. Yang satu jumlahnya meningkat, yang satu harganya juga naik. Kalau di tanah harganya naik tapi luasnya tidak meningkat. Jadi bisa kita simpulkan untuk investasi di kambing itu sangat menarik sekali, bahkan lebih menarik daripada investasi di properti atau di aset atau di tanah seperti itu. Sehingga rekan-rekan peternak dimanapun berada atau sahabat sapi dimanapun berada, di video ini saya mengajak rekan-rekan untuk tidak ragu beternak. Jadi dalam hal ini saya tidak ada maksud untuk menjatuhkan kalau investasi di aset atau di tanah itu nggak bagus, tidak seperti itu. Tetapi lebih ke motivasi rekan-rekan jangan ragu untuk menginvestasikan dananya di dunia peternakan, karena sangat-sangat menjanjikan, sangat-sangat profit dan mudah untuk dilakukan. Tinggal kita bagaimana memanage hal tersebut ya, memanage dalam hal perawatan, penjualan, ataupun memanage aset ternak kita supaya keberlangsungannya bisa bertahan lama. Kira-kira seperti itu. Jadi sekilas gambaran tentang investasi di peternakan seperti itu. Untuk kali ini cukup di sini. Nanti akan ada video tentang teknik-teknik investasi di dunia peternakan yang sangat profit, sangat liquid, dan sangat mudah dilakukan. Sekian dari saya. Ikuti terus channel Sahabat Sapi. Jangan lupa like and subscribe untuk kemajuan peternakan Indonesia. Sekian dari saya, Dr. Taufat, pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus peternakan Indonesia.